Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ayub ya atas waktunya. Lanjut ke knowledge area berikutnya yaitu quality management plan. Jadi kalau yang project quality management itu cuma ada tiga, quality management plan, manage quality, dan control quality. Nah, untuk quality management plan ini sebenarnya lebih banyak akan dikerjakan sama tim quality, tapi tetap harus melibatkan PM. Tim quality tidak bisa berdiri sendiri juga. Nah, untuk quality management yang di apa namanya tekankan seorang QC atau quality management itu adalah dia memastikan bahwa produk yang dihasilkan oleh tim engineering itu sesuai dengan standar dan requirement. Jadi dia memastikan bahwa misalnya nih tim engineering bikin panel, itu ada standarnya dong. Ada ketentuannya dong. Customer-nya pengen panelnya seperti apa? Misalnya panelnya harus stainless steel atau panelnya boleh yang carbon steel biasa tapi harus dicat atau harus pakai apa segala macam itu kan ada requirement-nya. Nah, tim QC itu memastikan itu. Kenapa harus ada tim QC? Kenapa enggak ya udah engineering aja dong, engineering yang ngerjain, tapi engineering juga yang ngecek. Nah, itu biasanya bisa tipu-tipu tuh. Engineeringnya punya kesalahan nih, tapi dia nggak mau disalahin. Akhirnya dia tutup-tutupin, nggak kelihatan. Bisa jadi customer-nya pas datang saat FAT nggak kelihatan, tapi waktu di lapangan bisa jadi kelihatan. Masalah tuh, PM nanti yang pusing gitu. Tapi kalau kita melibatkan orang QC yang itu adalah pihak lain di luar divisi engineering yang di atasannya berbeda dengan atasan dari orang engineering, dia memiliki istilahnya dedikasi untuk memastikan barang yang dibuat tim engineering tadi itu benar, maka dia akan memiliki kemampuan untuk ngetes atau ngecek bahwa yang dibuat tim engineering ini benar atau salah. Kalau salah ya ngomong salah, nggak usah ditutup-tutupin. Jadi proses perbaikannya bisa dilakukan di workshopnya kita, nggak nunggu ditemukan oleh customer di lapangan. Nanti ketika tim quality menemukan kesalahan, bagaimana prosedurnya dia membuat report, ini approvalnya ke siapa, itu nanti dituliskan dalam quality management plan. Itu quality management plan itu intinya menuliskan tentang rencana bagaimana proyek ini di-manage quality-nya oleh tim QC. Cara ngetesnya gimana, ngeceknya gimana, oleh siapa, kalau ada temuan reportnya seperti apa, bagaimana cara memperbaikinya, segala sesuatu itu dituliskan di quality management plan. Nah, kemudian ada 7 quality management tools ketika seorang QC atau dibantu oleh PM ya, memastikan bahwa proses ini akan lolos oleh QC. Jangan sampai banyak masalah temuan-temuan gitu. Jadi saat di executing proses grupnya apa namanya sudah di tahapan eksekusi, itu PM harus memastikan quality manajemennya itu berjalan sehingga nanti ketika dicek oleh QC barang yang dihasilkan oleh engineering team tadi tidak mengalami kecacatan. Nah, ini ada 7 tools. Ini bisa coba nanti teman-teman pelajari. Cost and effect diagram itu gimana, check sheet itu apa, control chart itu apa, Pareto chart itu apa, stratification analysis, histogram, dan scatter diagram. Nah, ini teman-teman akan menggunakan ini atau akan banyak menggunakan ini ketika mungkin teman-teman tidak ada di project manajemennya tapi ada di quality. Ternyata teman-teman nanti kerjanya di bidang quality sebagai QAQC, quality assurance sama quality control. Nah, itu tools ini akan sangat digunakan. Ilmu statistiknya akan dipakai. Nah, ini 7 quality management tools. Kemudian untuk control quality di Agile itu juga agak berbeda. Karena kalau di Agile itu kan biasanya untuk product software development-nya itu QA/QC-nya juga ada yang namanya QA/QC software. Tim software quality assurance sama quality control-nya yang nanti akan memastikan atau mengecek software yang sudah dibuat sama tim engineering tadi bisa nggak dipakai, berfungsi enggak. Antara QA sama developer harus punya komunikasi. Ini software-nya mau dipakai buat apa? Buat begini, fiturnya apa? Nah, ini oke, coba saya tes ya. Itu beda sama tim quality yang untuk project yang waterfall. Karena untuk tim yang project waterfall biasanya QA QC-nya nggak dilibatin selama project berjalan, nanti ketika barang jadi baru dipanggil buat ngetes. Itu bisa. Tapi kalau untuk yang agile, kalau seperti itu seringnya banyak temuan. Jadi antara QA sama developer harus sering melakukan komunikasi selama sprint berlangsung. Bedanya itu. Bedanya kalau untuk agile, tim QA QC-nya lebih berinteraksi lebih intens dengan tim developernya selama sprint berjalan. Beda dengan tim QA QC saat projectnya tipe waterfall. Oke, itu untuk materi di hari ini. Nah, ini yang tadi saya bilang PR. Teman-teman bisa menggunakan contoh kasus ini untuk menghitung formula-formula yang tadi disampaikan dalam material tentang cost management. Jadi, Anda sebagai seorang project manager diminta untuk membangun 6
ruangan baru dalam sebuah gedung. Jadi gedungnya sudah ada, tapi diminta nambah 6 additional ruangan. Tiap ruangan itu identik, project cost-nya itu 100.000. Jadi duit yang boleh Anda spend, duit yang di apa namanya, istilahnya plan cost. Ini bukan contract value, jadi kita nggak ngomongin margin. Ini adalah duit yang boleh dihabiskan, 100.000 dolar. Dan diharapkan selesai dalam 5 minggu. Nah, di minggu kedua, jadi kan kalau kita lihat tadi di Escov, totalnya 5 minggu gitu ya. Tapi ini sudah minggu kedua. Di minggu kedua, Anda baru menghabiskan 17.500 per room. Dan selesai 2 room. Berarti sudah menghabiskan 35.000 kan, dari 100.000 yang dibudgetkan. Dan akan mulai mengerjakan room yang ketiga. Nah, di sini diminta untuk ngitung performance project Anda. Bagaimana statusnya, berapa waktu yang diperlukan untuk selesai, dan berapa duit yang tersisa di project Anda ketika project ini selesai. Itu bisa dihitung. Dengan rate seperti ini, dengan productivity rate seperti ini, dalam 2 minggu selesai 2 rooms dan menghabiskan 17.500 per rooms. Itu kita bisa estimasi SPI-nya, CPI-nya, sama PAC-nya. EAC-nya, at completion. Jadi nanti ketika sudah komplit semua itu, habisnya berapa sih, itu bisa kita estimasi dengan formula-formula yang tadi disampaikan di awal. Jadi ini jadi PR tugas mandiri. Harapannya nanti teman-teman coba ngitung. Kalau bisa nanti di WA group, kalau yang sudah ada selesai ngitung, ada hitung-hitungannya, bisa di-share di WA group. Nanti coba saya review atau saya cek hitung-hitungannya benar atau enggak dengan menggunakan formula yang ada di sini. Nanti ini materi saya kasih, formulanya ada di sini. Teman-teman bisa mempelajari dan menghitung soal ini, nanti dikirim ke saya atau di grup. Japri boleh, di grup WhatsApp boleh, yang sudah selesai ngitung. Nanti kita cek bersama-sama. Oke, itu materi hari ini, dan ini sumber bacaan yang bisa rekan-rekan baca untuk menambah pengetahuan tentang 3 knowledge area, yaitu schedule management, kemudian cost management, dan yang ketiga quality management. Sip, materi saya cukup sampai di sini. Oh, ini end of season 3 harusnya ya, salah belum diganti. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Siapa saja, silakan kalau mau mengajukan pertanyaan. Ini ada yang open mic ya, VB bukan? Oh, ya, Pak. Permisi Pak, saya Febe izin bertanya. Iya, silakan. Dalam schedule itu, apakah mungkin terdapat suatu resiko yang mempengaruhi timeline dari proyek tersebut? Lalu misalnya jika ada itu, apakah perlu disusun suatu rencana kontingensi untuk mengatasi suatu resiko tersebut, Pak? Terima kasih. Oke, baik, kita ngomongin masalah antisipasi terhadap molornya schedule gitu ya. Oke, jadi misalnya ketika tadi kita sudah melakukan defense schedule, kita udah punya ini project schedule, kemudian kita mengidentifikasi bahwa dari project schedule yang kita buat ini ada resiko. Contohnya nih, misalnya tadi barang field instrument ini termasuk critical, kita nggak boleh telat. Field instrument 12 week ini nggak boleh telat. Kalau telat nabrak semuanya, akhirnya nanti selesainya project lewat dari masa kontrak, bisa kena penalti gitu kan. Nah, kita tahu itu, maka yang kita lakukan adalah bagaimana caranya biar field instrument ini nggak telat, gitu kan. Pertama, kita bisa menghubungin yang membuat, prinsipalnya misalnya, atau kontak manufacturingnya. Saya rencanakan order di tanggal 11 Juni, confirm ya, tanggal 2 September barang udah nyampe. Atau misalnya ngirimnya itu baik kita masih ngirim 2 minggu, berarti 10 minggu barang udah ready di sana. Itu kita tekankan sebelum kita benar-benar order di 11 Juni. Ini kan masih tanggal 14 Mei nih, baru start nih projectnya nih. Nanti kita udah ngomong tuh ke orangnya, ke manufacturingnya. Saya ada rencana ini dan ini nggak boleh telat, tolong komitmennya. Atau apapun lah, kita ngomong ke dia, kalau ini telat kamu saya penalti. Atau penalti yang kena ke saya akan saya bebankan ke kamu. Itu ngomongnya di awal. Kalau mereka setuju, oke, mereka komit, bisa, ya udah. Nanti di PO-nya kita tulis, di purchase order-nya ke dia, kita beli field instrument ini, kita tulis bahwa delivery-nya tanggal sekian, kalau kamu telat, kamu kenakan penalti.
Berarti kalau nanti memang benar-benar telat, kita kena penalti dari customer, penaltinya kita balikin ke dia yang bikin telat. Artinya kita nggak rugi, gitu kan. Tetapi ya nggak serta-merta gitu juga kan. Kita kan juga nggak kena penalti, kita kan juga nggak mau kena penalti, customer-nya bisa ngomel-ngomel, kita nggak mau kena ngomel-ngomel gitu kan. Nah, kita juga bisa melakukan antisipasi yang lain. Itu antisipasi yang pertama. Kita berharap dia nggak telat. Tapi kalau ternyatanya dia telat gimana gitu kan? Kalau ternyatanya dia telat, dia akan mengimpact kemana aja sih ini kerjaan ini, fill instrument telat berarti kalibrasi telat berarti FAT telat dan sebagainya gitu kan. Kita lihat lagi apakah ini ada yang bisa kita percepat. Kalau misalnya dia telat seminggu, katakan misalnya instalasinya kita percepat jadi seminggu juga, nggak 2 minggu atau apapun lah, itu kita udah siapin plan B plan C-nya. Jadi kalau nanti benar-benar kejadian nih telat, oh berarti aku udah nyiapin tadi installation yang awalnya saya cuma ngirim 4 orang, selesai 2 minggu, karena ini ada keterlambatan di sana seminggu, saya harus mempercepat ini, oh berarti saya harus ngirim 8 orang. Biayanya juga udah kita masukkan ke risk contingency tadi yang 1% tadi. Yang waktu kita nyusun budget, kita ada masukin risk. Di situ berarti kita bisa gunakan itu buat nambah orang, buat nambah pekerja yang mempercepat proses. Gitu. Jadi apa namanya yang tadi kita identifikasi ada risiko, kita lakukan antisipasi, antisipasinya kita buat ada plan A, plan B, plan C, kemudian jika ternyata antisipasi itu membutuhkan duit tambahan, kita masukkan ke budgeting. Di budgeting tadi, kita masukkan risk. Nah, risk ini adalah budget terhadap sesuatu yang kita khawatirkan terjadi. Gitu. Nah, itu nanti bisa kita pakai. Tapi kita berusaha untuk tidak pakai itu, gitu kan. Biarkan risk ini tidak terpakai dan akhirnya menjadi margin atau keuntungan. Itu sih langkah-langkah yang kita lakukan ketika kita mengidentifikasi ada kemungkinan molor atau ada kemungkinan terjadi kesalahan atau keterlambatan. Oke, begitu. Iya, terima kasih. Saya sudah paham. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih sama-sama. Ada pertanyaan lagi kah? Mas Ayat, nanti saya kasih materi ini sama saya kasih file-file ini ya. Jadi ada SCOF, ini nanti Excel-nya saya kirim. Kemudian budgeting tadi juga saya kasih Excel-nya juga bisa. Nah, project schedule ini juga saya bisa kasih nanti file-nya. Nanti bisa di-share ke teman-teman. Halo Mas Afik. Ada Iksan. Halo Iksan. Ya Mas, diskusi Mas. Boleh Iksan, gimana San? Ya kemarin awak kalau jadi PM learning by doing aja, memang belum ada training dari jadi PM dadakan kemarin untuk project yang kemarin. Ini Mas, nanya terkait tadi kan udah disampaikan Mas, apa namanya metode project schedule. Nah Mas Afik kan banyak handle project nih, awak jadi PM baru 2 kali nih Mas. Nah rata-rata kemarin itu nih mau akan ada project nih, jadi project owner juga kan ya, mirip-mirip sama kerjanya jadi PM juga sih harusnya ya kalau di sini. Jadi mau nanya nih Mas tentang develop schedule, kan ada waterfall sama yang agile. Nah, kita milih menggunakan metode waterfall sama agile itu apakah harus spesifik untuk project yang seperti apa? Atau gimana Mas? Contohnya begini, apakah kalau misalkan project-nya itu brownfield harus menggunakan waterfall, kalau project-nya greenfield gitu kan, atau emang membangun dari nol gitu kan, atau project modifikasi kah, itu harus menggunakan tipe yang tertentu gitu. Itu aja sih Mas, coba satu pertanyaan dulu nih, ini saya juga belajar nih jadinya nih. Oke. Itu sebenarnya ya San ya, mohon maaf. Itu ada di materi sebelumnya San. Telat aku nggak ngikut kemarin. Iya, kan nggak ikut ya. Ini ya, oke. Kelihatan kah? Siap Mas. Nah, jadi waterfall method itu digunakan untuk project yang dia bergantung pada planning prosesnya udah jelas, requirement dan scope-nya itu di-define atau ditentukan di awal secara detail. Jadi kalau kita punya project yang permintaannya jelas banget, saya pengen beli
komputer 1, HMI 1, DLC 1, instrumen 5. Tabelnya sekian meter, jelas. Itu kita pasti pakai waterfall. Karena prosesnya jelas nih, requirement analysis, planning, implementasi, testing, deployment, selesai, maintenance gitu kan. Tapi yang metode agile itu digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang secara scope project-nya itu bisa jadi nggak jelas di awal. Requirement-nya itu tidak bisa didefinisikan di awal. Contohnya apa? Contohnya misalnya customer pengen membuat software. Ini umumnya memang untuk software. Mendevelop sebuah software yang memudahkan kerjaan mereka, misalnya untuk preventive maintenance. Mungkin permintaan di awal cuman, saya pengen software yang bisa preventive maintenance. Tapi spesifiknya seperti apa nggak jelas di awal. Berarti kita bisa menggunakan tipe agile. Karena agile itu dia mendesain, menginisiatkan, kemudian dites, dirilis ke customer, customer-nya ngasih feedback, feedback-nya itu menjadi planning awal untuk kemudian kita desainkan lagi dan kita ulangi lagi. Jadi dia muter. Karena kalau ini kita menggunakan tipe waterfall, sesuatu yang nggak jelas ini, rework-nya akan banyak. Kita ngejoin, kita nebak-nebak nih kira-kira customer-nya pengennya begini-begini, kita semua fitur kita buatin segala macam, kita kirim ke customer, ternyata customer-nya bilang, yang ini aku nggak mau deh, fitur ini nggak kepake, aku nggak butuh, yang ini kayaknya nggak gini deh, ini kayaknya nggak cocok deh sama saya. Itu akhirnya nanti menjadi banyak rework, banyak buang-buang waktu. Nah, untuk project-project yang seperti itu, kita bisa menggunakan metode agile, kita kasih sedikit-sedikit. Pak, ini software-nya saya develop, tampilan dashboard-nya kayak gini, Bapak cocok nggak? Oh, cocok. Oke, berarti next saya kerjakan berikutnya pakai yang seperti ini. Bapak mau nggak? Oh, enggak. Ini nggak cocok nih, ganti begini. Oke, kita revisi. Jadi, tiap kita nanti nyebutnya ada sprint ya. Tiap sprint itu kita punya ini masing-masing. Punya apa namanya? Rilis milestone-nya masing-masing. Jadi, sprint pertama kita mau ngapain, sprint kedua kita mau ngapain, itu beda-beda. Ini kita bahas di waktu ngomongin masalah scope. Metode apa namanya agile itu frameworknya seperti ini. Si product owner atau customer itu ngomongnya cuma saya pengen begini gitu, pengen begitunya nggak detail, nggak jelas, nggak spesifik. Itu dia keinginannya itu kita cari di product backlog. Kemudian tim ini akan memilih dari product backlog itu mana yang mau dikerjakan dalam satu sprint. Satu sprint itu bisa 1-4 minggu. Nah, di situ kita rilis ke customer. Selesai tuh, jadi kita rilis ke customer, Pak, maksud Bapak ini bukan. Maksud Bapak tampilannya begini bukan. Maksud Bapak softwarenya bisa begitu. Atau fiturnya bisa begini, benar nggak? Kalau memang nggak benar, dia ngasih feedback. Oh, maksud saya nggak gitu, maksud saya begini. Feedbacknya itu nanti kita ulangi di sprint berikutnya. Gitu. Jadi kalau metode yang agile ini untuk umumnya memang untuk software development. Karena jarang sekali software development itu customer bisa mendefine semuanya secara jelas. Tetapi bisa juga bukan untuk software development, tapi untuk kerjaan-kerjaan yang seperti biasa gitu kan. Tapi ada softwarenya di dalamnya. Kayak misalnya tadi kita SCADA misalnya. Kita ada supply instrumen, kita ada supply hardware. Tapi di situ juga ada softwarenya. Kemudian ada komunikasi, integrasi kemana-mana. Itu juga bisa kita dekatin dengan metode campuran. Untuk pembelian material yang hardware-nya kita gunakan tipe waterfall, untuk software development-nya kita gunakan agile. Begitu, Ihsan. Oke Mas, makasih Mas. Berarti lebih ini ya, kalau di kami berarti unplanning activity ya, contohnya kayak major repair karena tiba-tiba ada insiden lah gitu ya, major repair kompresor gitu kan, jadi baru diatur schedule-nya ketika ada insiden itulah gitu ya. Jadi lebih ke jasa juga ya sebenarnya ya Mas Hafik ya. Iya, sprint itu apa namanya, agile itu lebih ke jasa ketika kita melakukan aktivitasnya itu belum tentu benar. Jadi kalau kita langsung kasih semuanya segelondong, kita kasih semuanya, ternyata banyak salahnya kan ya rugi di awal dong gitu. Karena kita terlalu banyak menghabiskan waktu di awal. Jadi kita kasih dikit-dikit. Kita tahu pekerjaan kita segede ini, tapi kita nggak yakin nih segede ini tuh yang dimaksud customer ini atau bukan gitu kan. Ya udah kita cuil dikit. Ini benar nggak Pak? Oh benar, kasih. Cuil lagi. Ini benar nggak Pak? Oh salah. Balik lagi kita revisi. Ini benar nggak Pak? Oh benar. Sampai akhirnya cuilan-cuilannya tadi habis. Itu metode agile sebenarnya. Oke Mas. Nanti kita sesuaikan lah dengan sisi kedua nanti lah ya, di bagian proyek hibah ini nanti kita sesuaikan. Iya, sip. Ini tadi Pak Rahmawan mau ini nih. Gimana Pak Rahmawan? Pak Iwan? Ini mohon maaf, saya tidak bisa menggunakan kamera terbatasi. Saya menikmati banget. Terima kasih buat adik-adik secara mewah. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak? Oke, ya pokoknya Dengar, Pak. terima kasih. Materinya betul-betul barang mewah ini untuk adik-adik mahasiswa. Saya menikmati betul.
yang terkait dengan agile. Saya hanya akan sharing sedikit dan bertanya. Jadi suatu saat saya ditugaskan di satu sistem gitu ya, pekerjaan dengan nilai ratusan M begitu, dan pekerjaan ratusan M itu bergantung sangat banyak pada sistem IT. Nah, sistem IT itu kan merupakan satu tim tersendiri ya. Artinya tim tersendiri, maksudnya dia mempunyai pola kerja sendiri ya, yang memang untuk mereka terstruktur. Nah, di kami sebagai pengguna dari sistem IT tersebut membutuhkan banyak fleksibilitas, perubahan, baik berupa merespon permintaan stakeholders atau tadi itu ada hal-hal yang major yang harus diubah memang. Nah, ternyata agile itu juga tidak sesuatu yang otomatis bisa dilakukan ya, walaupun untuk sistem IT. Jadi suatu saat kita memang harus merelakan performa kita itu turun drastis untuk sekian waktu yang kita harus kendalikan untuk menunggu sistem IT kita itu menyesuaikan diri dengan pesanan-pesanan kita atau koreksi-koreksi kita gitu ya. Mungkin Mas Afik juga atau teman-teman di sini juga sempat mengalami. Jadi memang betul Mas Afik, terima kasih atas slide ini. Jadi bisa menyampaikan secara terstruktur apa agilitas itu, dan ternyata memang di lapangan tidak mudah ya. Saya mengalami kerugian performance, kerugian citra, dan seterusnya. Nah, terkait dengan itu Mas Afik, dan mungkin siapa nanti yang bisa memberikan cerita juga, seberapa jauh kita perlu memaksa diri kita untuk keluar dari loop reguler untuk merespon perubahan ini. Karena perubahan itu kan kadang-kadang karena kita melihat ada kompetitor yang sudah berubah cepat, kemudian kita menyadari ada sesuatu yang sudah obsolete dari kita harus segera berubah. Perubahannya itu bisa sepanjang supply chain kita, atau juga memang ada sesuatu yang stakeholders tiba-tiba berubah permintaan, atau kadang-kadang ada major event tertentu. Nah, sejauh apa menurut Mas Hafik kita harus memaksa diri di dalam tim kita itu untuk berani memotong atau potong kompas dari loop reguler? Kita kan tahu kan ada loop monitoring, evaluasi, POAK kita ya, planning, organizing, dan seterusnya sampai kita continuous improvement. Kita punya loop reguler ya, tapi dengan agility itu kan kita punya keharusan argumentasi yang tepat, legitimate untuk mengubah loop reguler. Nah, sekali lagi pertanyaannya adalah pada kondisi bagaimana loop reguler itu harus mutlak diubah, atau juga pada saat apa kita tetap mempertahankan loop reguler kita, monitoring, koreksi, dan evaluasi, dan perbaikan. Terima kasih Mas Hafik. Ya, baik Pak Ramawan untuk ini ya, sharingnya tentang aktivitas yang dilakukan di proyeknya Pak Ramawan, dan kemudian untuk pertanyaannya ini cukup menarik juga, karena bagaimana kita sebagai seorang project manager itu bisa melakukan sesuatu itu menjadi apa istilahnya tidak salah langkah. Kadang-kadang kita memang perlu untuk melakukan sesuatu adaptif terhadap fenomena di lapangan, tapi kalau kita melangkah sendiri atau kita mengambil keputusan sendiri, bisa jadi kita salah langkah atau langkah kita disalahkan, itu bisa jadi. Makanya di materi yang integration management itu saya memaparkan tentang change control system. Jadi memang seorang PM itu tidak boleh lengah atau tidak boleh tidak memahami bagaimana sebuah kejadian itu bisa mengakibatkan perubahan dalam sebuah proyek. Ini kenapa di PM book itu menjadi poin penting materi tentang change control system. Di sini dibahas bahwa seorang PM itu bisa jadi dia tidak memiliki otoritas penuh terhadap sesuatu. Seorang PM bisa jadi dia tidak diberikan wewenang mutlak oleh institusi yang memberikan posisi dia sebagai seorang project manager gitu kan. Contoh saya sebagai seorang project manager di perusahaan, itu otoritas saya tidak mutlak, tidak full semua bisa saya putuskan. Ada batasan-batasannya dan itu sudah ditentukan oleh perusahaan. Ketika batasan-batasan itu terlewati, yang mana keputusannya bukan di saya, maka saya harus eskalasinya ke direktur. Nah, kemudian di sini ada yang namanya change control process yang diajarkan oleh PME dalam PM Book-nya, yaitu ketika ada perubahan yang harus kita lakukan, kita harus keluar dari idealisme atau dari planning yang sudah kita rencanakan. Kayak misalnya
kita merencanakan ini, yang itu nanti ketika kayak misalnya tadi kita contoh agile yang kita punya sprint yang waktunya 4 week. Kalau ternyata ada kejadian baru kita jalan 1 week, ada sesuatu yang itu mengubah semua rencananya, semua masalah muncul di week pertama. Ini kalau kita tunggu sampai week keempat baru selesai, baru kita meetingkan dalam retrospektif, lesson learn-nya baru kita bahas, bisa telat, bisa kacau gitu kan. Sprint berikutnya bisa kacau balau seperti itu. Itu kita sudah sadari di week pertama. Maka kita bisa saja langsung memutus sprint itu di sprint pertama, kita lakukan retrospektif langsung. Kita langsung lakukan meeting, mengundang semua stakeholder bahwa ada perubahan major, ada sebuah hal yang tidak kita sangka-sangka yang itu bisa mengakibatkan impact besar segala macam. Tapi proses itu tidak serta-merta kita yang mengambil keputusan. Tidak serta-merta kita langsung stop semua aktivitas di sprint ini, kita undang semua stakeholder, kita bahas ada masalah ini. Bisa jadi keputusannya nggak mutlak langsung di kita. Kita harus lakukan yang namanya change control system. Kalau yang kemarin kita bahas di di materi yang sebelumnya. Jadi ketika ada sesuatu yang itu bisa mengubah segala sesuatunya, ada banyak impact-nya, kita susun dulu summary of impact-nya sebagai seorang PM. Kita bisa menganalisa ini ada impact di cost, ada impact di schedule, ada impact di scope, ada impact di mana-mana. Kita catat semuanya dulu. Kemudian kita ajukan si proposal untuk melakukan perubahan ini ke stakeholder yang punya kewenangan lebih tinggi dari kita. Kalau saya, berarti ke manajemen yang levelnya di atas saya. Bos saya, direktur saya. Di situ yang kemudian dalam diskusinya atau dalam meeting terbatas itu, keputusannya apa? Lanjut dulu, ini ditahan, atau sekarang kita lakukan perubahan. Nah, itu keputusannya bisa jadi memang tidak mutlak di PM, tergantung institusi di mana PM itu bernaung. Kalau di saya contohnya, ini nggak bisa saya putuskan sendiri, berarti saya harus mengundang manajer saya dan direktur saya untuk kemudian membahas, dan ketika misalnya, ini keputusannya adalah kita adaptif, kita lakukan perubahan. Permintaan customer yang mendadak atau istilahnya kondisi-kondisi lapangan yang kemudian tidak kita antisipasi atau tidak kita rencanakan ternyata kejadian, sehingga kita harus mengubah rencana kita, planning kita semua dirombak, ya itu kita putuskan bersama, bukan secara personal. Ketika itu keputusan bersama, kita lakukan apa yang tadi menjadi hasil keputusan. Misalnya keputusannya adalah kita rombak, berarti secara budget kita rombak, secara schedule kita rombak, segala macam kita rombak, tergantung tadi hasil diskusinya seperti apa. Jadi kalau di saya, kalau ditanya kapan mulai kita keluar dari idealisme atau planning yang sudah kita rencanakan di awal, itu dari summary of impact yang sudah kita susun. Ketika kita merasakan ada perubahan, kita merasakan ada sesuatu yang tidak normal, yang tidak kita rencanakan, kita analisa, kita pelajari summary of impact-nya sebesar apa. Kalau cukup besar dan ini akan mengakibatkan banyak masalah di kemudian hari, kalau tidak diantisipasi atau di handle dari awal, kita lakukan diskusi dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau dengan stakeholder yang terlibat atau dengan seseorang yang memiliki otoritas lebih tinggi dari saya. Kemudian dari hasil diskusi itu, apakah perubahan tadi kita implementasikan? Kalau diimplementasikan berarti semua yang terlibat terhadap masalah tadi kita libatkan untuk melakukan implementasi terhadap perubahan tersebut. Kemudian ketika perubahan sudah kita lakukan, berarti kita bisa close proposal perubahan tadi. Itu sih Pak yang diajarkan oleh PMI dalam PM Book-nya Pak. Jadi memang segala sesuatu itu bisa jadi tidak kita rencanakan, itu bisa jadi ada hal yang tidak kita rencanakan terjadi di tengah jalan, maka seorang PM itu memiliki pengetahuan untuk bagaimana dia memanage perubahan tersebut. Keren Mas. Mungkin artinya bisa dilanjutkan mungkin Pak Iwan diskusinya, silakan, ini cukup jelas atau mungkin masih ada ganjalan atau tambahan dari Pak Iwan, silakan Pak. Enggak Mas, membahagiakan Mas, bukan ganjalan Mas. Terima kasih Mas. Tes. Terima kasih. Mic-nya masih termute Pak Iwan, jadi suara Bapak tidak terdengar. Tes Mas, tes. Nah, masuk Pak, masuk. Ya. Terima kasih sekali Mas Hafik, jawabannya keren, dan terima kasih atas keyword tadi itu, kurang lebih impact summary atau impact analysis summary, dan kita akan mempertimbangkan sebanyak benefit and risk dari
keputusan kita itu ya. Apakah kita lanjut dengan business as usual atau kita mengubah kita ubah tapi dengan delay respon tertentu, atau kita melakukan perubahan keluar drastis dari loop reguler kita. Terima kasih Mas Hafik. Saya mendapatkan gambaran tambahan dari praktik yang Mas Hafik jalani. Matur nuwun. Sami-sami Pak Iwan. Baik Mas, ayo mungkin cukup ya Mas ya, karena saya juga ada agenda lain. Udah jam 3 lewat. Bisa kita akhiri Mas Ayat.